Hola, ¿cómo estás? Halo, apa kabar? Selamat datang di Hola Guru Bahasa Spanyol. Hola amigos, ¿qué tal? Selamat datang di channel Hola GBS sama saya Clara, Guru Bahasa Spanyol kamu. Di video ini kita akan ngobrol dan belajar tentang verbo tener. Infinitivo itu akarnya ya tanpa konjugasi, jadi kita akan belajar verbo tener, kita akan belajar konjugasi, dan untuk konteks kapan kita pakai tener ya. Dalam bahasa Indonesia di sini lebih jelas, artinya kita pakai tener untuk punya, artinya punya. Di video kemarin di verbo ser atau estar beda dan tidak begitu bisa translasi langsung karena beda artinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Spanyol. Tapi ini lebih jelas dan sama, punya itu tener. Kita lihat konjugasinya ya. Kita mulai dari los pronombres personales, kata ganti orang. Yo, konjugasi sama yo atau aku atau saya, tengo. Kalau tú, tienes. Tú itu kamu atau Anda. Él, ella atau usted. Usted itu Anda formal ya, singular. Jadi sampai sini tiga ini singular. Kalau yang ini jamak ya. Él, ella, usted tiene. Itu artinya dia punya. Nosotros atau nosotras, kalau perempuan bilang tenemos. Nosotros, nosotras tenemos. Artinya kita atau kami punya. Vosotros atau vosotras tenéis. Jangan lupa aksen atau tilde di atas e. Kalian punya. Dan ellos atau ellas atau ustedes untuk formal banget tienen. Itu artinya mereka punya. Sekarang kita akan lihat 5 contoh dan konteks kapan kita pakai verbo tener ya. Beda banget sekali lagi sama bahasa Inggris, jadi jangan cari langsung komparasi sama bahasa Inggris, tapi lebih bagus kamu belajar aturan langsung dari bahasa Spanyol. Saya akan hapus dulu. Kalau mau catat, tolong. Dan saya kasih contoh di sini. Kita lihat sekarang konteks dalam kita pakai kata kerja tener atau punya. Kita akan kasih 5 contoh yang paling terkenal, yang paling kita pakai. Nomor 1 itu umur atau usia. Beda banget sama bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kalau ada yang bisa di sini, kita bilang I am 12, I am 28, I am 30. Tapi dalam bahasa Spanyol, kita pakai tener untuk punya. Kita dalam bahasa Indonesia tidak bilang saya punya umur 29. Kita bilang saya umur 29. Jadi that's why itu justru kita harus belajar dari aturan dalam bahasa Spanyol langsung, nggak usah terlalu banyak compare supaya kita nggak pusing. Tengo 28 años. Atau kalau kita konjugasi, tienes 6 años. Atau misalkan, kalau kita punya satu anak kecil, mi hija tiene 3 años. Anak saya umur 3. Tapi dalam bahasa Spanyol kita translate punya ya, tiene. Oke, contoh kedua, keadaan saat itu. Dalam bahasa Inggris lebih ke needs, sesuatu yang kita butuh banget, kayak kebutuhan, kayak misalkan
Tengo sed itu artinya saya haus. Tengo hambre pakai H itu artinya saya lapar. Tengo un hambre hoy itu artinya saya lapar banget, ya. Tengo mucho hambre itu artinya lapar banget. Atau misalkan tengo sueño. Kalau kita pengen bilang banyak banget atau kita mau dibikin lebih wow, kita bisa bilang mucho. Tengo mucho sueño. Ya. Ini karena kata-kata ini bukan kata benda, mereka nggak ganti, nggak kemodifikasi. Tergantung jenis kelamin, kita nggak usah diganti. Jadi, tengo, saya bisa jadi cewek atau bisa cowok. Kita bilang tengo sed, maupun saya cewek atau cowok, selalu tengo sed, tengo hambre, tengo sueño, tengo frío. Frío itu artinya dingin, saya dingin. Jadi, yang saya pengen lihat kamu, dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang untuk bikin kalimat tidak kasih kata kerja. Misalkan ini contoh, saya haus, saya lapar, atau saya pengen tidur, atau saya ngantuk, atau saya dingin. Di situ nggak ada verb punya. Di situ kita nggak pakai kata kerja punya, tapi dalam bahasa Spanyol harus. Atau misalkan salah satu juga, tengo que ir al baño. Kita benar-benar butuh banget ke toiletnya. Aduh, tengo que ir al baño. Ya, kita harus minta, salah satu cara untuk minta permisi saya harus pergi ke toilet, kita bisa bilang, lo siento, pero es que tengo que ir al baño, ya. Atau misalkan, contoh nomor 3, kita pakai verbo tener untuk jelasin properti atau kepemilikan. Asik banget ya kalau kita show off. Tengo 5 casas, saya punya 5 rumah, dan saya punya tengo 2 Mercedes, 2 mobil Mercedes. Jangan bercanda aja. Kita bisa bilang tengo una casa. Kita bisa masukin di sini tengo una casa pequeña, misalkan. Atau tengo una casa bonita, kalau indah. Pequeña itu kecil. Tengo una casa super grande, besar banget. Atau misalkan tengo 2 Mercedes azules. Itu artinya biru. Jadi saya punya 2 mobil Mercedes yang warnanya biru. Kita di sini kata sifat, adjetivo, kita masukin es untuk bikin jamak karena lebih dari 1, 2. Atau misalkan untuk jelasin saya punya pacar. Tengo novio, kalau saya punya pacar cowok, atau tengo novia, kalau saya punya pacar cewek. Dan kita pakai juga tengo untuk kepemilikan, kayak misalkan saya punya 2 anak. Misalkan, yo tengo 2 hijos atau 2 hijas. Saya punya 2 anak. Ya. Ini sampai nomor 3 kita hapus dulu dan kita ke nomor 4 sama 5. Tadi juga untuk kepemilikan atau sesuatu yang kita punya bisa bilang juga tengo dinero. In general, punya duit. Tengo dinero atau tienes apapun yang kita punya, sesuatu yang fisikal yang kita bisa pegang, atau tengo no sé 2 motos, motornya 2, atau tengo mucha ropa, saya punya banyak baju, ya, itu semua di grup yang itu. Sekarang kita lihat nomor 4. Ini sedikit sedih, tapi kita pakai tengo untuk situasi yang sakit. Kayak misalkan, tengo fiebre. Tengo fiebre itu artinya saya demam.
bisa ini jangan semua tengo ya, tapi ini kita tergantung subjeknya atau tergantung siapa yang punya itu ya. Misalkan kalau tengo itu saya ngobrol tentang saya, tapi ini bisa berubah, bisa jadi misalkan kalau kita ngobrol tentang dia, ella atau él tiene ya, kita tergantung subjeknya kita bisa modifikasi dan konjugasi ini. Jadi misalkan él tiene fiebre, dia demam. Tengo tos itu artinya tos, bukan tos, tapi artinya batuk. Jadi tengo tos, tú tienes tos, él atau ella tiene tos, kita harus konjugasi verbonya tener. Tenemos dolor de cabeza atau tenemos dolor de espalda. Kita juga pakai untuk jelaskan lebih spesifik, saya sakit, tapi sakit apa? Tengo dolor de cabeza, cabeza itu artinya kepala. Saya sakit kepala. Atau tengo dolor de espalda, saya sakit my back. Atau misalkan saya sakit kaki. Kaki itu las piernas. Tengo dolor de piernas. ¿Vale? Atau misalkan apa aja yang sakit itu tiene diarrea. Dia punya diare. Atau dia dalam keadaan punya diare. Atau apa aja ya. Nomor 5. Keinginan. Ini ada satu formula yang kita harus belajar. Tengo ganas de plus infinitivo apa saja. Saya jelasin. Tengo, ini bisa dikonjugasi. Tengo atau tienes atau tenemos, apa aja, tergantung subjeknya. Terus ini fix, ini tidak berubah. Ganas de itu keinginan besar, kayak pengen banget. Jadi tergantung subjeknya, dia pengen banget, atau saya yang pengen banget, atau kamu pengen banget. Dan apa yang kita pengen banget, ini akan dijelasin sama infinitivo atau kata kerja yang berbeda. Misalkan, yo tengo ganas de comer rendang. Saya pengen banget makan rendang. Jadi, di sini infinitivo comer dari makan. Yo tengo itu dari saya ingin. Ganas de sebenarnya itu artinya ingin. Ganas de itu pengen. Comer dan rendang semua udah tahu. Contoh lain, ella tiene, ini sama konjugasi, dia, cewek, ella tiene, ganas de, ini harus ada kan, sama kayak di atas, selalu ada. Ella tiene ganas de, ini kita pakai infinitivo, viajar. Viajar itu artinya jalan-jalan, pergi jalan-jalan. Viajar a Indonesia. Dia pengen banget pergi traveling, viajar itu traveling ke Indonesia. Ya. Ini kita selalu ikutin formula ini yang ada tener, ganas de, plus infinitivo. Ella tiene ganas de viajar a Indonesia. Kalau misalkan kita mau bilang bukan ella tapi él, bisa juga, él tiene ganas de viajar a Indonesia. Atau karena ini subjek, kita bisa ganti. Kalau kita nggak mau bilang él, ella, kita bisa bilang juga Ramon, misalkan namanya, Ramon tiene ganas de viajar a Indonesia. Atau kita bisa ganti Ramon, Pedro tiene ganas de viajar. Ana, apa aja, siapa aja ya. Dan terakhir, nosotros tenemos, nosotros dikonjugasi sama tenemos, ganas de, dan infinitivo
dalam kalimat ini kita bilang jugar. Jugar itu main. Misalkan, tenemos ganas de jugar a fútbol. Kita pengen banget main bola. Atau tenemos ganas de jugar a badminton. Kita pengen banget main badminton, ya. Jadi itu 5 cara dan 5 konteks kita pakai verbo tener dalam bahasa Spanyol. Jangan lupa teman-teman untuk download video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa juga kalau kamu pengen saya mengklarifikasi sesuatu atau saya jelasin sesuatu, jangan lupa komen di bawah. Kalau kamu pernah lihat misalkan kalimat pakai verbo tener dalam konteks yang berbeda, bisa juga share untuk semua teman-teman dan saya akan jelasin. Terima kasih banyak, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós!